sebagai seorang yang hidup di tengah gereja. Baik itu sebagai orang tua yang penuh tanggung jawab di dalam hidup, yang menerima kenyataan hidup sebagai anggota keluarga, tetapi sekaligus juga suatu ketika menjadi pemimpin keluarga. Kita semua mesti memiliki keputusan-keputusan di atas segala pilihan-pilihan hidup yang mesti juga kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya serta-merta senang atau tidak senang, bukan hanya serta-merta untung atau rugi, tetapi lebih-lebih dari itu adalah segala sesuatu yang kita putuskan di atas segala pilihan-pilihan hidup harus mengutamakan kehendak Allah. Dan untuk itulah kita semua memiliki iman. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin berani meneladan Santo Yusuf, hidup beriman dengan penuh totalitas, bukan saja totalitas di dalam kesetiaan iman kita, tetapi kesetiaan iman itu juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, bertanggung jawab atas segala tugas perutusan yang diberikan Allah pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan budi kita agar pantas merayakan perayaan Ekaristi untuk merayakan Hari Raya Santo Yusuf suami Bunda Maria pada pagi hari ini. Kita ingin meneladan totalitas hidup Santo Yusuf agar kita pun di dalam hidup kita sehari-hari juga semakin menjadi orang-orang yang beriman sebagaimana diteladankan oleh Santo Yusuf. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, hari ini kami merayakan Santo Yusuf. Ia sungguh setia dan lurus di hadapan-Mu. Ia pun Kau serai tugas menjaga dan melindungi keluarga kudus di mana putramu datang di dunia. Ajarilah kami beriman seperti Dia dan mengabdikan diri sepenuhnya seperti Dia dalam karya penyelamatan umat manusia. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Allah akan memberikan kepada dia tahta Daud bapaknya. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kita bersyukur karena kita memiliki teladan Santo Yusuf di dalam kehidupan iman kita. Tahun yang lalu secara istimewa, Bapak Paus mengangkat Santo Yusuf di dalam sebuah tahun yang istimewa, tahun Santo Yusuf. Gereja mau tidak mau tetap harus mengingat Santo Yusuf dan mengenangkan Santo Yusuf di dalam kehidupan beriman gereja. Santo Yusuf menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah keselamatan Allah bagi kita semua. Santo Yusuf digambarkan sebagai sosok yang penuh totalitas di dalam hidupnya, terutama di dalam kehidupan imannya kepada Allah yang begitu mengasihi dirinya, sehingga Santo Yusuf dengan total pula menjalankan apa yang dijalankan atau apa yang diminta oleh Tuhan untuk dia jalani meskipun berat. Ketika dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus menikahi Maria, mengambil Maria sebagai istrinya, dan menemukan Maria telah mengandung dari Roh Kudus, bukanlah sesuatu yang mudah bagi Yusuf untuk menerima kenyataan itu. Tetapi toh Yusuf tetap bisa menerima kenyataan itu, karena dia orang yang sangat beriman, percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik dan sesuatu yang lebih besar dari apa yang dialaminya itu. Maka Bapak Paus mengatakan di dalam surat Patris Corde waktu itu, ketika memperingati Santo Yusuf, melalui teladan totalitas Santo Yusuf ini, gereja juga diajak memiliki hidup yang penuh totalitas di dalam beriman. Totalitas itu diwujudkan di dalam segala hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang hidup di tengah gereja. Baik itu sebagai orang tua yang penuh tanggung jawab di dalam hidup, yang menerima kenyataan hidup sebagai anggota keluarga, tetapi sekaligus juga suatu ketika menjadi pemimpin keluarga. Kita semua mesti memiliki keputusan-keputusan di atas segala pilihan-pilihan hidup yang mesti juga kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya serta-merta senang atau tidak senang, bukan hanya serta-merta untung atau rugi, tetapi lebih-lebih dari itu adalah segala sesuatu yang kita putuskan di atas segala pilihan-pilihan hidup harus mengutamakan kehendak Allah. Dan untuk itulah kita semua memiliki iman. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin berani meneladan Santo Yusuf, hidup beriman dengan penuh totalitas, bukan saja totalitas di dalam kesetiaan iman kita, tetapi kesetiaan iman itu juga diwujudkan dalam hidup sehari-hari, bertanggung jawab atas segala tugas perutusan yang diberikan Allah
pada kita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari raya Santo Yosef ini, keluarga-Mu Kau gembirakan dan Kau puaskan dengan santapan suci yang kami terima dari altar-Mu. Lindungilah kiranya keluarga-Mu selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, kita semua, sanak saudara kita yang kita bawa dalam doa, keluarga kita dan komunitas kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai.